Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our, oh how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and only sing how great is our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, sekali lagi oh praise the name, come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Daraba aba binyu sepa samayim kamu. Daraba Yeshua Hamasya Mosya Kuel Memem. Daraba Ruah Hakodes. Kami bersyukur berterima kasih Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Daraba buat syikinamu. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih Engkau hadir di sini. Terima kasih Engkau terus menyertai kami. Tatkala kami belajar, kami mau semakin lebih dalam mengerti tentang apa yang kau sampaikan lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul, lewat hamba-hambamu akan apa yang ada terjadi di depan, akan akhir zaman ini. Terus berbicara, pakai lidah bibir hambamu ini, biar setiap kata kalimat yang keluar itu dari Elohimmu. Bukan dari pengertian, bukan dari kuat gagah, ataupun hikmat dari manusia, tetapi Engkau sendiri yang berbicara lewat hambamu ini. Biar terus juga wakokmah, bina, taat, gebura, itu 7 ruah Elohim, roh yang sama. Roh Kudus mengurapi setiap pendengar, setiap jemaat dimanapun berada, kapanpun mendengarkan siaran ini lewat media YouTube. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah, sehingga boleh mengerti dan boleh mengimplementasikannya, boleh mempraktekannya dalam setiap kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Saya bacakan lagi ulang ya, secara cepat. LAI menulis di pasal yang 12 ini judulnya akhir zaman. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi balik lagi ya, nanti yang mengalami ini semua
itu pilihan, nggak semua ya. Bisa kita juga sudah wafat, sudah nggak ada, anak cucu bisa. Atau bisa juga sudah, artinya sudah di dalam kemuliaan, sudah diangkat. Jadi yang tersisa memang benar-benar bangsa Israel. Elohim yang tahu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun dan sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita marah Yakuti, kita belajar literatur Ibrani kuno ya. Bintang itu star, itu di dalam bahasa asli itu, di dalam budaya mereka itu sama dengan malakim, dengan malaikat. Dengan kerubim. Makanya dikatakan kan spear ya, spear itu jadi cakrawala itu. Dikatakan aku akan menaruh penerang di angkasa, di Beresit ya, di Kejadian itu. Ternyata penerang ini makanya kan dikatakan ada sepertiga bintang yang jatuh. Itu korelasinya kalau kita buka di kitab Wahyu, itu kan ternyata berbicara malakim, bicara malaikat. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, sebenarnya kita ini 24 jam 2 hari seminggu ada yang ngawasi loh. Minimal kalau kita lihat ke langit, ke cakrawala itu ada bintang-bintang malakim. Malaikat. Nah, yang menarik gini, kalau di bahasa Inggris ya, bintang yang keluar dari orbit itu ternyata di Bible ini ada ya. Nanti multimedia akan tampilkan di screen ya. Itu bahasa Inggrisnya di Yeskiel maupun yang di bawah. Di zaman itu, di zaman kerajaan-kerajaan, ada orang-orang Israel ini menyembah, dikatakan apa? Ratu angkasa. Menyembah apa? Menyembah bala tentara surga. Nah itu apa? Ya ini tadi, malakim atau malaikat jatuh. Mereka yang istilahnya yang tidak lagi taat pada komando, pada dabar Elohim, pada firman Tuhan. Yang udah bikin sakarape dewe. Nah, dikatakan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya. Terang untuk selalu. Artinya apa? Bukan nggak mungkin juga nanti ketika di akhir zaman, ketika berjumpa dengan Yeshua Mashiach di awan-awan, di angkasa, kita juga jadi tubuh kemuliaan. Kita bercahaya seperti bintang-bintang ini. Seperti para malakim ini, seperti angel armies ini, kita menerangi gitu. Menjadi penerang. Begitu, karena sudah dirubah ya tubuh kemuliaan. Lanjut ke yang keempat, tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Memang disegel, memang dimeteraikan. Nggak heran kalau dari dulu ya, mungkin katakan dari zamannya John Calvin, Luther, zamannya ini ya John Wesley, bapak-bapak gereja, mungkin dulu juga Om Ho ya, Senduk, terus zamannya mungkin kalau pernah tahu juga pendeta Dr. Yusuf BS, apa seminar akhir zaman ada terus gitu kan sampai sekarang, tapi ya nggak habis-habis yang dibahas. Selalu ada yang baru kan gitu, tapi banyak juga yang nggak ngerti kan gitu karena yang dibahas terlalu dalam kan gitu. Tapi kan orang yang jelas kan jadi makin pintar ya, pengetahuan makin bertambah. Yang menyelidiki juga akan ini ya, yang memang menggali ya, menggali firman itu seperti menggali sumur. Dabar Elohim sumur, makin digali di dalam sumber itu airnya nyumber, makin keluar yang baru yang lebih luar biasa. Maka pelajarannya bagi kita nggak boleh menutup diri. Kita harus selalu terbuka akan pewahyuan yang baru, akan tuntunan dari ruah Elohim, akan apapun yang dia ajar, akan apapun yang kenapa? Karena pengetahuan manusia itu sifatnya terbatas. Bahkan ilmu fisika, ilmu geologi, ya, ilmu trigonometri, ilmu apapun tuh banyak yang teori. Artinya apa? Teori bisa dipatahkan oleh teori yang lain, yang lebih tinggi. Hukum aerodinamika dan lain sebagainya. Yang lebih tinggi fisika, ada lebih tinggi lagi apa? Fisika kuantum. Makanya bisa menghasilkan bom nuklir.
tenaga nuklir yang lebih canggih lagi. Lah, ini yang masih jadi perdebatan di antara para ilmuwan tentang apa? Time traveling. Nah, tentang menembus ruang dan waktu. Kalau secara teori memang cahaya karena melebihi kecepatan suara dan lain-lain bisa menembus lewat ruang dan waktu. Paradox. Well, for that, you could go to the many worlds interpretation, in which different branches of the superposition are actually different universes. And what happens when you go back in time and you kill your older self, you actually jump from one universe to another. And this is how quantum mechanics solves time. Kan begitu. Tapi faktanya sampai hari ini belum ada hukum ya. Kalau hukum itu berarti udah pasti. Contoh hukum aerodinamika. Karena mengerti hukum aerodinamika, orang bisa menciptakan pesawat terbang. Besi yang sekian ratus atau ribu ton tuh bisa terbang, ya kan, tanpa jatuh, tanpa terkena gravitasi, kan begitu. Nah, sampai sekarang belum ada. Misalnya apa nih, apel atau apa domba atau apa yang bisa menembus ruang dan waktu, mungkin kembali ke masa lalu atau berbalik, belum ada buktinya. Emang ada itu ya, katakan top secret file yang seperti katanya segitiga Bermuda, ya kan. Terus seperti kalau di Indonesia ada di beberapa daerah yang ini katanya kapal dari zaman Perang Dunia, atau ini bagaimana hilang semua orangnya terus tiba-tiba muncul, terus ada pengakuan yang ngaku, oh ya saya ini Sudanjo Supriyadi begini, padahal dulu orangnya hilang zaman perang tahun berapa Pak. Tapi belum bisa dibuktikan secara validasi, secara ilmu pengetahuannya belum ada. Yang ada kan ini baru gosip, ya kan, katakan baru pseudo science, ya kan. Tapi yang pasti begini, yang pasti Dabar Elohim ini firman ya dan amin, dan lebih dari pengetahuan zaman. Terbukti apa? Sebelum ada pandemi, sebelum ada WTC, sebelum ada semua, udah diberitakan bahwa memang ke depannya itu akan ada pedang, sampar, kelaparan. Manusia karena egonya, keserakannya pasti akan terjadi perang. Gara-gara perang alamnya rusak, nggak bisa ditanemin, nggak bisa produksi pangan, ya kelaparan. Ya penyakit juga ikut, sampar. Kenapa? Karena makin canggih teknologinya, orang kurang menjaga kehidupan yang sehat dengan alam dengan ini, akhirnya ya timbullah virus yang aneh-aneh, kan begitu. Membuat orang juga banyak yang meninggal, kan begitu. Oke, kita lanjut ke ayat 5 hingga yang ke-7. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang tepi sungai sebelah sini, yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah di atas sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kedengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Elohim Yahweh yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit, 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Nah, langsung kita buka korelasinya di kitab Wahyu ya. Kita ke Wahyu yang ini, yang Wahyu yang ke-9. Nah, ini saya pernah bahas ya sebelumnya. Wahyu 9 ayat 20 dulu ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertesufa dari perbuatan tangan mereka atau tidak bertobat. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga dan batu dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Mereka tidak bertobat atau bertesufa daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Artinya gini loh, walaupun ini kejadiannya 3,5 apapun lah masa itu, mungkin mau tahun, 30 tahun atau 300 tahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di masa itu bukan makin mencari Elohim yang benar, maka larinya dikatakan pada sihir, ya kan? Pada sihir, pembunuhan. Artinya apa? Orang semakin jahat, semakin istilahnya itu nggak bisa saling percaya. Kalau bisa diambil bukan hanya dirampok, dibunuh, kan begitu. Bahasa Jawa Timur, wah tak pateni kan gitu, carok kan. Yang wah udah pokoknya kriminalitas, bicara begitu juga sama. Saya juga pulang ke sana beritanya kita sedih, wah berita kriminal begini, makin banyak begal, motor hilang, mobil hilang, ditemukan mayat, tidak ada identitas, berarti kan kriminalitas naik. Ya artinya apa, zaman nggak semakin baik gitu loh, manusianya semakin jahat. Tapi yang menarik begini, kenapa kok ada dikatakan bahwa tetapi manusia tidak bertesufa, tidak bertobat perbuatan. Artinya gini loh, sebenarnya lewati ini semua, Elohim itu menunggu. Kapan mau bertesufa? Kapan mau balik ke aku? Aku izinkan yang jahat ini membuat sedemikian rupa supaya engkau tahu hidupmu di
Eretz ini di dunia ini enggak kekal gitu. Ada masa expirednya kalau kita pakai bahasanya orang produksi kan begitu. Ayo kembali sama aku, ayo kenal aku, ayo ngalami aku. Tadi kan dikatakan 2 orang, yang satu berpakaian lenan. Nah menarik, kita loncat dulu ya. Karena sebenarnya kitab Wahyu atau Kason itu sendiri itu kan dari penglihatan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bacanya itu kronologis, bukan, karena vision itu nggak begitu. Orang-orang yang pernah mengalami pengalaman supernatural baik vision, mimpi, penglihatan, terima wahyu apapun akan tahu banget. Alam roh itu tidak linier, tidak linier. Kita ke Wahyu atau Kason yang pasal yang ke-11 ya. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Kemudian diberikannya kepadaku, ini maksudnya Yohanan ya, atau Santo Yohanes Patmos, sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait Elohim yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya karena telah diberikan pada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Haleluya. Korelasi kan nama yang tadi, yang ada di kitab Daniel. Oke, lanjut sedikit lagi. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Kaki dian itu menorah ya. Menorah. Nanti multimedia akan tampilkan di screen ya gambarnya menorah itu gimana. Mereka adalah menorah yang berdiri di hadapan Yahweh Elohim Sebaot, Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Haleluya. Jadi kalau sebelum ini saya sempat mention tentang time travel atau perjalanan menembus ruang dan waktu. Balik lagi loh, ini yang di kitab Daniel tadi tidak disebutkan nama 2 orang yang di tepi sungai. Jadi ini ada sungai di sini dan di sini, itu ada 2. Dia ngomong kan tentang ada kuasa perusak, ya kan? Setelah berakhir maka segala hal ini akan digenapi. Nah di sini juga dikatakan 2 saksi Elohim, ya pohon zaitun atau menorah itu yang diberi kuasa supernatural, ngeluarin api, menghanguskan musuh, air jadi darah dan lain sebagainya. So pertanyaan saya, mustahil nggak bagi Elohim kalau yang dibangkitkan ini nabi dari Tanak atau perjanjian lama untuk menyampaikan pesannya di ujung akhir zaman, karena yang mau terima pesan ini Israel asli untuk menyisakan yang 144.000. Sangat mungkin. Karena apa? Karena kalau yang datang Yeshua Masya Adonai lagi nggak mungkin dipercaya kok. Udah datang berapa ribu tahun yang lalu tetap dianggapnya apa? Rabi, tukang kayu, rabi yang bijaksana, guru filsafat, bla 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 bla. Karena bagi mereka nama Yeshua itu nama umum. Ya mungkin kalau orang Jawa itu seperti nama Joko, Budi, Suratno, Suripto, Sucahyo, Sucipto, nama umum gitu. Jadi dia pikir ya tukang kayu apa, nggak ada yang spesial kan gitu. Ya memang tegar tengkuk kan gitu. Sampai hari ini pun kalau kita ke tanah suci sana, ke Yerusalem, ke Bethlehem kemana, kalau guide-nya kebetulan dapat yang orang Israel bukan orang Arab, Anda nanya siapa, who is Jesus ya, mereka jawab my brother, saudaraku gitu. Ada yang ngomong mungkin ya Rabi, guru filsafat. Nggak dipercaya. Jadi mungkin banget kalau 2 nabi yang dikirim ini, misalkan katakan Moshe, Nabi Moshe atau siapa? Musa. Bisa siapa? Yang sangat dihormati mereka. Abraham, Bapak Abraham, bisa. Kan perjalanan menembus ruang dan waktu, bagi Elohim nggak ada yang mustahil. Bisa siapa yang mereka juga ini? Eliyahu. Karena bahasa asli dari Elijah Elia itu katakan bahwa Elohim adalah Bapakku. Wah ini bicara ini profetis sekali. Karena itu digenapi doa Bapa kami. Abinu ya Yahweh Elohim kami. Diajarkan apa? Oleh Yeshua HaMashiach. Engkau Yahweh, engkau Bapakku, Bapak kami. Datanglah kerajaanmu. Dulu banyak nabi, banyak ini gak ada yang berani terang-terangan proklaim Elohim sebagai Bapaknya. Ada sih satu, David ya, King David, Raja Daud. Tapi
Itu pun kan nggak banyak, karena bagi mereka David atau King David itu sangat figur yang sangat sakral, raja yang ini, makanya sampai sekarang simbolnya kan Magen Daud, perisai Daud kan gitu, bintang Daud. Ya kan nggak berani mereka disandingkan dengan ini. Makanya sebenarnya kalau ada pengemis yang memanggil Yosua, Yosua ben David, Yesus anak Daud, itu kan lagi ngomong, ya engkau itu Mesias, engkau itu raja yang dijanjikan itu dari garis keturunan takhta Daud. Tuh. Jadi sangat mungkin dua saksi yang dikembalikan ini istilahnya dari Zaitun ini dari perjanjian lama. Itu. Karena apa? Ya karena ya biar mereka sadar gitu loh, dikasih kesempatan terakhir. Aku udah kirim sampai anakku pun kamu gak percaya. Sekarang diizinkan aniaya yang begini, iya kan? Kamu juga masih tegar tengkuk. Makanya dikatakan kan tadi di Wahyu yang ke-89, tetap sihir, tetap nyembah berhala, tetap malah pakai kuasa-kuasa roh kegelapan apa, bukannya malah mencari Yahweh yang hidup. Ya hari ini kalau kita ngomong gitu, Tel Aviv juga sama. Baru beberapa bulan yang lalu parade LGBT. Tel Aviv loh, Israel. Yang kata teman-teman ini orang bahaya atau apa kan tempelnya mereka itu kota suci. Tapi ya mau ngomong apa? Orang Israel itu negara demokrasi. Bukan kerajaan Israel zaman King David kan begitu. Saya bacakan ya, ini yang nubuat dari Daud, bagaimana dia mengenal Elohim itu sebagai bapaknya, gitu kan. Terambil dari ini ya, dari kitab Elim itu Mazmur ya, Mazmur. Oke, Mazmur Daud. Nah. Oke, mulai dari 121 dulu. Nanti langsung ke Mazmur yang 122. Saya mulai dari 121. Ya, Yahweh Elohim Adonai, penjaga Israel. Nyanyian Syara, aku melengkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Adonai yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan biarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Adonailah penjagaku, Adonailah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Konteksnya ingat ya, di sana tuh gurun. Kalau malam dingin banget, kalau siang tuh panas terik. Adonai akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Adonai akan menjaga nyawamu. Adonai akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Disambung yang 122 jelas dikatakan oleh Elai, nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dinyatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke Beit Elohim. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ini maksudnya sebenarnya Sukot, hari raya Sukot, balik ke Yerusalem, pondok daun, itu kan. Ya padahal pada zaman Raja Daud ini belum ada. Tabut itu, ark itu masih di kemah ya, belum dibangun karena baitnya itu ada nanti zamannya King Slomo atau Raja Salomo. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan dan kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan semesta dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga shalom ada di dalammu. Makanya lagunya Heavenly Shalom Elohim kan. Shalom Yerusalem kan gitu. Kemenangan itu terjadi saat kami memegang benar dabar Elohim, memegang firman-Mu di hati kami. Yang menang bukan kami, tapi Yeshua HaMashiach, Elohim Adonai kami, maju perang ganti kami, maka kemenangan kami terima. Kami bersyukur untuk itu. Roh Kudus, Ruah Elohim, please tolong bantu setiap siapapun yang mendengar, yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Katakan ini hari terakhir dari kehidupan mereka, atau hari terakhir dari kehidupanku, tidak ada yang pernah tahu, Engkau yang tahu. Tapi satu hal, bantu setiap anak-anakmu yang mendengarkan ini. Kesempatan sekali merasakan kasih, merasakan jamahan,
merasakan ahava itu, merasakan agape, merasakan pelukan, dipeluk oleh Bapa yang punya semua, yang punya semesta, yang punya langit bumi dan segala isinya. Kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, yang tanpa tedeng aling-aling, yang tidak harus agamanya apa, harus anggota gereja, harus pelayan terus apa, enggak, semua makhluk hidup dikasih. Bapak yang sama itu boleh memeluk setiap pendengar, setiap yang menyaksikan siaran ini. Please. Sudah terlalu lama umat manusia capek dengan dikotak-kotakkan, dengan segregasi. Ini kaum klerik, kaum imam, ini kaum awam, ini pemuka agama, ini rakyat jelata. Please, biar kasih-Mu menjamah, melawat segala suku, agama, bangsa, budaya, warna kulit, apapun. Kasih yang sama yang diberitakan oleh Yeshua HaMashiach sekian ribu tahun lalu, biar dialami oleh anak-anakmu. Biar yang sakit Engkau jamah, in Jesus name Engkau sembuhkan. Dan aku terlalu percaya saat mendengar siaran ini semua yang terikat, yang terbelenggu, yang diganggu roh jahat itu sudah pergi, sudah minggir. Karena ada shalom dari Kaimai Masanaim itu datang. Ada vibrasi, frekuensi sukacita, damai sejahtera, frekuensi kemerdekaan, vibrasi kelepasan, kemerdekaan. Sudah melawat di rumah, di kendaraan, dimanapun berada, di sekolah, di kampus, mungkin di stasiun, mungkin di terminal, busway atau apapun yang mendengarkan siaran ini, mengalami engkau. Mungkin di pelabuhan juga. Ada hadirat-Mu di sana, ada Shekinah-Mu, ada presence-Mu menjamah, melepaskan, memerdekakan, menolong. Bahkan ini dalam tekanan ekonomi, utang piutang, ada hikmat-Mu turun, ada ide-ide yang baru, usaha yang baru, cara menata keuangan yang baru turun, menolong anak-anak-Mu ini. Sehingga tidak lagi jatuh ke lubang yang sama. Sehingga ketika dipulihkan ekonominya, diberkati, tidak lagi terikat dengan utang piutang. Patahkan semua ikatan belenggu utang piutang maupun ikatan judi, aku patahkan, hancurkan in Jesus name. Tidak lagi terikat dengan judi online, slot, apapun nama bentukmu, mau game, mau apapun. Tidak lagi mau taruhan bola, apapun, tidak lagi terikat. Lepas semua dari belenggu-belenggu ini. Ikat kami dengan kasih-Mu. Ikat kami dengan tali cinta-Mu, dengan ahava itu, dengan grace itu. Merdekakan, melepaskan, menarik kami masuk sampai kekekalan. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yes, terus nikmati kasih ini. Yang seperti ini, marahi aku Bapak itu. Terus praktekkan dalam saat-saat teduhmu. Dalam waktu pribadimu, kunci pintu, temui, buka Alkitabmu. Gak ada Alkitab, download. Di Play Store itu ada. Di Apple Store itu juga ada. Langsung tanpa siapapun, langsung menghubung, ketemu dengan surga. Yang kau malu untuk nyanyi, kau bisa putar di YouTube tuh banyak lagu-lagu, di Spotify atau apapun lah banyak. Kalau yang kuno saya putar radio, ujian ada itu. Putar kaset apa CD apapun itu. Gak menghalangi, gak pakai lagu pun gak masalah. Anda cuma diam dalam silent, dalam ketenangan, keheningan, ketentuan. Bisa, temui dia tanpa siapapun. Pribadi lepas pribadi, rasakan kasih Bapa. Rasakan lawatannya, rasakan pelukannya. Anda jiwamu akan disegarkan, jiwamu akan dimerdekakan, belenggu dipatahkan, dihancurkan. Sakitmu sembuh tanpa ada yang numpang tangan. Karena engkau ketemu dengan Sang Sumber. Haleluya, haleluya. Pak Leo silakan naikkan pujian menutup, saya tutup nanti dengan doa berkat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau perhatianku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Thank you Lord, thank you Lord. Daraba babinyu sepa samain kami. Daraba imarwa kodes. Daraba Yahshua Hamasya Hamasya kuel meneman. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Marah Yakoti Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat yang termanis dari Aba Abinyu Sepa Samain, Bapak yang punya sorga dan bumi dan segala isinya. Cinta kasih dari Yesus Kristus, Yahshua Hamasya Adonai, Raja Sorgawi itu. Dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, Ruach HaKodes, Ruach Elohim sendiri akan menyertai Anda dan saya. Bahkan lewati saat-saat tergelap dalam kehidupanmu, saat-saat engkau berputus asa dan engkau merasa sendirian, engkau sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah sendiri, engkau dipegang tangan oleh tangan yang gagah perkasa itu. Menyertaimu sampai Maranatha, sampai engkau dan saya berpulang kembali ke surga kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom sahabat, shalom, Tuhan memberkati.